Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Novi. Hari ini kita akan membahas soal bahasa Indonesia yang sudah kalian kerjakan. Oke, cekidot. Hari ini kita akan membahas soal Microsoft Form yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Sekarang kita masuk ke Microsoft Form. Oke, tugas kemarin itu PJJ hari Rabu ya, tanggal 17 Maret. Hanya ada 49 siswa yang mengerjakan. Sekarang kita mulai lihat ke pertanyaannya saja. Kita langsung bahas soal untuk PJJ minggu lalu ya, hari Rabu. Nah, jadi soal-soal ini merupakan soal latihan untuk kelas 9, karena kan sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian sekolah ya. Jadi kita akan bahas soal ini satu persatu. Oke, ini hanya ada 10 soal, jadi kita bahas langsung ya. Oke, sekarang sebelum membaca teksnya, alangkah baiknya kalian baca dulu perintahnya. Oke, nah perintahnya itu ada pada bagian bawah sebelah sini, yaitu ada kata isi tersirat. Nah, sekarang ibu akan kasih tunjuk dulu. Nah, ini adalah perintah. Jadi sebelum kepada membaca teksnya, oke, kalian baca dulu apa nih perintahnya. Kita baca ya perintahnya ya. Isi tersirat pada kutipan cerita tersebut. Ada kata tersirat. Nah, kalian harus pahami dulu apa maksud dari kata tersirat. Ada yang tahu kelas 9? Oke, jadi kata tersirat itu lawannya ada kata tersurat. Nah, sedangkan pada soal itu yang ditanyakannya itu ada makna tersirat. Apa maksudnya? Makna tersirat itu adalah makna dari tulisan atau perkataan yang tidak disampaikan secara langsung atau jelas, melainkan secara tersembunyi. Nah, jadi kalian harus memahami terlebih dahulu apa makna dari tulisan ini. Nah, tulisan yang disampaikan. Kenapa? Karena maknanya tersembunyi, tidak ada pada teks maknanya, melainkan tersembunyi. Nah, barulah kita baca teksnya. Kakek duduk di kursi malas sambil merokok. Nenek diam saja. Aku dan Bi Ijah menjahit pakaian yang perlu untuk perkawinanku. Sambil menjahit, Bibi mengajariku bagaimana seorang wanita harus bercakap-cakap secara halus, melayani orang dengan baik, berbicara dengan calon suaminya, dan lain-lain. Nah, itu adalah teksnya. Sekarang kita lihat pilihannya. Oke, pilihannya itu anak-anak. Maaf sebentar. Nah, pilihannya itu ada option A, B, C, dan D. Yang betul yang mana? Coba dilihat dulu. Betul sekali. Jadi yang benar itu adalah yang D, yaitu orang tua senantiasa memberi nasihat pada semua anaknya. Oke, ada yang betul? Oke, hebat. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Penggalan dongeng tersebut termasuk ke dalam struktur. Perhatikan ya, ini adalah tentang fabel, yaitu dongeng tentang mengisahkan tentang hewan. Akhirnya, sebetulnya setelah kalian membaca di awal aja sudah ada kata akhirnya. Ini udah gampang banget ya, berarti udah menuju ke ending. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Nah, ada kata akhirnya. Nah, kira-kira penggalan fabel ini termasuk ke dalam struktur yang mana? Apakah orientasi? Orientasi itu berupa awal cerita ya, perkenalan. Resolusi? Betul, resolusi. Kenapa resolusi? Karena ini adalah penyelesaian akhir dari sebuah cerita. Komplikasi itu mengalami kerumitan, masalah, sedangkan koda itu berupa nasihat atau pesan. Nah, jika kalian sudah menemukan jawaban yang betul itu B, langsung aja kalian klik yang B. Tidak perlu kalian melihat lagi pada jawaban yang C atau yang D, pasti sudah salah gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang B, resolusi atau penyelesaian.
kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 di sini kalian melengkapi kalimat yang rumpang. Ya, kalimat yang rumpang karena di sini kurang kata. Sekarang kita baca perintahnya. Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah istilah yang tepat. Berarti di sini ada kalimat yang rumpang, tinggal kalian lengkapi saja. Karena titik-titik perusahaan itu terus-menerus menurun, banyak karyawan yang dirumahkan. Apa sih dirumahkan itu? Dirumahkan itu adalah dipensiun ya, dipensiunkan atau tidak bekerja lagi. Nah, jadi kira-kira apa nih perusahaan itu sudah tidak bisa apa nih sehingga karyawan itu banyak yang dirumahkan? Aktivitas, produksi, intensitas atau produktivitas? Betul sekali, produktivitas. Jadi perusahaan ini tidak bisa menghasilkan barang lagi sehingga banyak karyawan yang dirumahkan. Produktivitas di sini ini maksudnya istilahnya ini artinya itu adalah memproduksi sebuah produk atau barang ya, kegiatan memproduksi sebuah barang. Biasanya yang memproduksi itu kan sebuah perusahaan. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ini juga sama, hampir mirip dengan soal yang tadi, yaitu melengkapi kalimat yang rumpang. Buku di perpustakaan disusun secara titik-titik. Aduh, gampang banget yang ini ya. Sesuai dengan urutan abjad. Nah, kira-kira kalau buku itu disusun secara apa nih? Sistematis, berurutan, atau berjajar? Oke, yang mana nih? Nah, jawabannya betul sekali, disusun secara alfabetis. Alfabetis itu penyusunannya secara berurutan dari A sampai dengan Z. Kalau sistematis itu maknanya itu mirip dengan berurutan, sudah pasti salah. Berjajar itu ya berjajar, udah pasti juga salah. Oke, jadi jawabannya yang betul adalah alfabetis. Next, kita baca dulu perintahnya. Ini perintahnya, kata yang tidak sesuai dengan paragraf tersebut. Yang tidak sesuai kata ya, kita mulai cari. Kegemaran terhadap bersepeda bukan main besarnya. Sambutan masyarakat terhadap lomba sepeda gembira yang ditayangkan setiap bulan tidak kepalang tanggung. Kalau setiap lomba pesertanya tidak dibatasi, penyelenggara di Kediri akan mengalami kerepotan. Nah, kira-kira apakah ada kata yang salah? Anak-anak, apakah ada kata yang salah? Iya, di sana ada kata ditayangkan. Ditayangkan itu kan seperti menonton televisi, ditayangkan ya secara tidak langsung. Sedangkan lomba di sini kan ditonton secara langsung. Jadi ditayangkan di sini sedikit rancu sehingga yang tidak sesuai itu adalah ditayangkan. Jawabannya yang B. Soal selanjutnya kita baca dulu perintahnya. Di sana perintahnya itu penggunaan kata yang tidak tepat pada paragraf di atas. Ya, sekarang hampir mirip ya dengan soal yang tadi ya. Sekarang kita baca. Hutan di Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera, semakin krisis. Jika tidak ada tindakan tegas, bukan tidak mungkin hutan tersebut akan hilang dalam kurun waktu 10 tahun yang akan datang. Kira-kira ada kata yang tidak tepat? Betul, ada kata krisis. Nah, kenapa krisis di sini dikatakan tidak tepat? Kita pahami dulu apa kata makna dari kata krisis. Nah, anak-anak, krisis itu adalah keadaan suram pada bidang ekonomi, moral, sosial ataupun politik. Nah, sedangkan pada teks di sini itu kaitannya dengan hutan. Jadi sedikit tidak masuk begitu loh dengan teksnya. Jadi kata krisis di sini lebih familiar digunakan pada bidang ekonomi seperti krisis moneter, bidang moral seperti krisis kepercayaan, bidang sosial ataupun politik. Jadi tidak sesuai dengan si hutan di sini. Sehingga kata yang tidak tepat itu adalah krisis, yaitu yang A. Oke, masih semangat ya anak-anak ya. Mari kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang nomor berikutnya. Kita lihat dulu baca perintahnya. Kalimat yang tidak padu. Nah,
pada teks tersebut. Nah, kalimat yang tidak padu, apa sih sebetulnya kalimat padu atau paragraf yang padu? Kita bahas kembali ya. Oke, paragraf padu atau yang disebut dengan, masih ingat gak? Ada koherensi dan juga kohesi. Nah, ini erat kaitannya dengan kohesi dan koherensi. Jadi paragraf padu itu adalah paragraf yang kalimatnya tersusun atau terjalin dengan logis dan serasi. Logis itu masuk akal. Jadi antar kalimat di sini, antar kalimat 1 dengan kalimat 2, 3, 4 tersusun secara logis, terjalin secara serasi, ya, secara berurutan sehingga akan menghasilkan makna atau isi bacaannya itu logis pula. Nah, sekarang tugas kalian mencari kira-kira pada kalimat berapakah kalimat yang tidak padu. Sekarang kita baca sama-sama. Oke, usaha industri berdampak negatif berupa timbulnya pencemaran. Nah, dari awal kita sedang membahas tentang industri. Ingat-ingat. 2. Limbah industri yang dibuang sembarangan akan menimbulkan masalah. Nah, pada kalimat kedua pun masih membahas tentang limbah industri. Yang ketiga, pencemaran di sekitar perumahan meresahkan masyarakat. Nah, pada kalimat yang ketiga udah mulai melenceng. Kenapa? Karena membahas tentang apa, anak-anak? Betul, pencemaran di sekitar perumahan. Nah, sedangkan kita tadi membahas tentang usaha industri, limbah industri, kenapa di kalimat yang ketiga membahas tentang perumahan? Kita buktikan di kalimat yang keempat. Limbah industri tersebut memerlukan tempat pembuangan yang khusus karena jika disalurkan ke sungai atau laut dapat menimbulkan pencemaran air sungai dan air laut. Sama pada pada kalimat keempat itu membahas tentang limbah industri. Ya, berarti ini udah cocok. 2 cocok, 4 cocok. Berarti yang tidak sesuai, yang tidak padu itu ada pada kalimat ketiga. Berarti jawabannya yang C. Sekarang nomor berikutnya. Penggunaan ejaan pada kalimat di atas yang tidak tepat. Kita baca ya kalimatnya ya. Pada pertandingan semifinal kemarin tim Indonesia masuk grup B. Iya, jawabannya yang D, grup. Karena grup di sini ini Inggris gitu ya. Jadi dalam bahasa Indonesia tidak menggunakan grup, tapi penulisannya seperti biasa, hanya grup saja. Oke, jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, penggunaan kesalahan kata pada kalimat di atas adalah, yaitu ada kata seperti ini katanya. Imunisasi dengan vaksin tertentu dapat meningkatkan efektivitas pada tubuh manusia sehingga tidak mudah terjangkit penyakit. Imunisasi sudah betul seperti ini penulisannya. Penulisan vaksin juga sudah benar. Nah, pada penulisan efektivitas di sini ada penggunaan huruf F, itu salah. Seharusnya huruf V. Jadi efektivitas bukan F. Oke, anak-anak yang huruf V ya, huruf V. Oke, jadi jawabannya yang C. Lanjutkan. Oke, perbaikan penggunaan tanda baca kalimat pada kalimat tersebut yang tepat adalah ini tanda baca ya. Di sini ada kalimat langsung. Kenapa? Karena ada ujaran secara langsung. Pohon itu menjawab, "Wahai burung jalak, tinggallah susu kamu. Kau tinggal pilih buah mana yang kamu suka." Perbaikan penggunaan itu seperti apa? Kita lihat jawabannya itu yang mana ya kira-kira ya? Itu yang D. Pohon itu menjawab, koma ya. Ini kan salah titik 2 nih. Ini salah ada titik 2. Kemudian ini titik 2 itu nggak boleh. Ini koma betul sih sebetulnya, tapi masih ada yang salah mungkin ya. Jadi sini ada tanda baca koma. Nah, setelah tanda baca kutip harus huruf awalnya huruf kapital. Wahai burung jalak. Nah, ini adalah subjeknya ya. Tinggallah susu kamu. Kau tinggal pilih buah mana yang kau suka. Nah, setelah kata perintah ya, ada tanda baca seru baru ditutup dengan tanda baca petik. Oke, kutip ya. Jadi jawabannya yang D.
Oke, selesai. Nah, ini gambaran soal-soal yang sering muncul pada ujian sekolah. Ibu harap kalian bisa mempelajarinya dan terus mencari referensi soal-soal yang terdapat di internet juga banyak, atau bisa bertanya kepada ibu. Oke, mungkin penjelasan ibu sampai di sini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.